Perasaan hampa atau perasaan kosong bisa terjadi pada siapa saja. Jadi perasaan hampa atau kosong ini adalah ketika Anda merasa tidak terkonek atau disconnect dengan orang-orang di sekitar Anda, dan juga situasi di lingkungan Anda, sehingga Anda bahkan sulit untuk merasakan kesedihan, kebahagiaan, dan perasaan-perasaan lain, di mana ini menjadi dinamika psikologis Anda. Jadi perasaan kosong benar-benar perasaan ketika Anda merasa diri Anda tidak terhubung dengan siapapun dan juga kondisi apapun. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Siwi dari Rehabilitasi Tirto Jiwo. Kami berlokasi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih teman-teman selalu mengikuti tayangan kami. Terima kasih juga sudah share, like, dan subscribe, sehingga informasi-informasi tentang rehabilitasi jiwa, tentang kesehatan mental ini kita harapkan bisa meluas dan banyak orang yang memiliki kesadaran untuk mendukung kesehatan jiwa yang lebih baik di Indonesia. Jadi hari ini hari Minggu, selamat liburan teman-teman yang sedang berlibur ya. Kita ketemu lagi, saya akan berbicara tentang kondisi jiwa yang kosong atau hampa ya. Jadi kondisi kekosongan atau kehampaan ini bisa terjadi pada siapa saja. Mungkin Anda pernah merasakan pagi-pagi bangun tidur Anda tidak merasa tidak memiliki alasan untuk menyiapkan mau bagaimana, hari ini aku mau kemana, benar-benar kosong, tidak terpikir menghubungi siapa gitu ya. Jadi perasaan kosong ini muncul ketika merupakan gambaran apa? Perasaan kosong muncul sebagai gambaran bahwa kita tidak terkonek dengan siapapun ya, dan juga kita bahkan suasana perasaan kita menjadi benar-benar kosong. Kita tidak bisa merasa bahagia, tidak merasa sedih, dan juga merasa bahwa hidup itu mau apa gitu. Dan ini perasaan kosong ini tidak mudah untuk dihilangkan ya. Dan perasaan kosong atau hampa ini sebenarnya merupakan gambaran dari kondisi kejiwaan Anda yang lain. Mungkin Anda sedang memiliki stres atau sedang menghadapi stresor atau kondisi yang membebani Anda yang di luar kapasitas Anda ya. Atau juga Anda sedang mengalami kondisi kesedihan terus-menerus yang mengarah kepada kondisi depresi ya, sehingga kondisi ketidakberdayaan Anda ini yang membuat Anda merasa kosong. Oke, jadi hari ini kita akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita menghindari atau bisa mengatasi kekosongan hati ya. Yang pertama adalah kekosongan ini muncul ketika Anda mungkin banyak rutinitas yang Anda kurang memiliki me time ya, atau memiliki waktu-waktu luang yang memang diagendakan atau memang direncanakan. Yang pertama, Anda harus mengenali penyebab kenapa Anda merasa kosong ya. Jadi yang pertama, cobalah gali kenapa Anda merasa kosong. Apakah Anda sedang terasing dengan lingkungan Anda? Apakah Anda sedang mengalami masalah yang tidak bisa Anda pecahkan? Atau justru saat ini Anda sedang merasa di titik Anda sangat sibuk sehingga Anda kurang terkonek dengan hal-hal yang membuat Anda bahagia ya. Jadi yang pertama, Anda bisa ngobrol dengan teman dekat Anda. Ngobrol
sampaikan atau ceritakan apa yang Anda rasakan. Dan di sini Anda perlu benar-benar memiliki atau bisa memilih orang-orang yang bisa Anda percaya. Ketika Anda percaya kepada seseorang dan Anda sudah menceritakan perasaan bahwa Anda takut dia bercerita ke orang lain, Anda takut bahwa saya akan mendapatkan respon yang kurang baik, ini akan kecil sehingga tidak menambah beban pikiran Anda. Terus selanjutnya Anda bisa juga menggali penyebabnya dengan Anda menulis mulai kapan Anda merasa kosong, terus peristiwa apa yang dekat-dekat dengan awal-awal mula Anda merasa kosong itu, apakah ada peristiwa yang terjadi. Terus Anda juga bisa mengidentifikasi dengan siapa saja Anda kontak ketika mulai muncul perasaan tersebut. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah Anda juga bisa mengidentifikasi perasaan yang muncul, apakah perasaan malu, perasaan marah, atau perasaan kecewa, atau perasaan yang lain. Sehingga dari yang Anda tulis ini Anda bisa menganalisa sebab dari kekosongan Anda. Dalam identifikasi tersebut, ketika Anda menemukan satu hal yang Anda sulit kelola, ya, artinya mengarah kepada kondisi depresi, tentu Anda perlu meminta pertolongan dari ahlinya, ya. Jadi tanda-tanda depresi yang yang bisa teridentifikasi, yang Anda bisa self assessment atau bisa mengenali gejalanya pada diri Anda sendiri. Yang pertama adalah Anda merasa sedih berturut-turut, terus menerus, ya. Terus selanjutnya Anda juga merasa muncul perasaan tidak berharga, ya, muncul perasaan kecewa, tidak memiliki harapan, atau justru Anda bingung apa yang terjadi dengan saya. Punya nyali. Oh ya, nggak punya nyali katanya. Ya, coba bilang ke sana. Nggak, Bang, bilang ke sana nggak punya nyali gitu. Punya nyali. Ya, terus apa lagi? Hambar ya. Terus apa lagi? Bagai sayur tanpa garam. Ya, jadi anyep katanya ya. Jadi bagai sayur tanpa garam, betul. Jadi hidupnya tanpa warna gitu ya. Jadi perasaan depresi gambarannya seperti itu. Jadi kadang-kadang justru yang lebih parah adalah kondisi kita tidak tahu kita harus bagaimana, kita benar putus asa. Pada kondisi lanjut mungkin akan muncul perasaan untuk menyakiti diri sendiri, ya. Jadi ketika Anda menemukan gejala-gejala itu pada diri Anda, silakan Anda untuk meminta pertolongan kepada ahlinya. Artinya apa? Anda akan dibantu untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda, dan Anda akan dibantu untuk memutuskan bagaimana Anda bisa mencapai hal yang terbaik dan juga bagaimana Anda bisa menolong diri sendiri. Yang sering ketika orang merasa kehilangan adalah perasaan kekecewaan yang dalam, dan juga ada kondisi perubahannya. Mungkin kehilangan terhadap figur seseorang, kehilangan kedekatan, kehilangan pekerjaan, ya, ataupun duka-duka yang muncul terkait dengan kehilangan pengakuan. Jadi bisa saja kehilangan pengakuan itu muncul ketika ada perubahan di pekerjaan, perubahan pola pertemanan gitu ya. Ini mempengaruhi karena sebagai makhluk sosial kita perlu orang lain, perlu berinteraksi dan perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain. Keterkaitan dirinya dengan ketagihan atas zat tertentu, ya. Coba Anda pikirkan atau Anda identifikasi apakah beberapa waktu ini Anda menggunakan zat tertentu, misalnya alkohol atau obat tidur atau obat-obat yang sebetulnya harus diresepkan oleh dokter, direkomendasikan. Kunci apa? Kunci?
kuncinya di Mbah Tum. Nah, coba ya. Mohon maaf terinterupsi ya. Kita lanjutkan. Jadi kebutuhan akan satu ketergantungan obat ini kadang-kadang juga menimbulkan kekosongan. Misalnya Anda mengkonsumsi alkohol yang terus-menerus rutin dan dalam kadar konsumsi yang berlebihan. Ini ketika Anda tidak terkonek dengan alkohol, mungkin Anda akan merasa juga kekosongan ya. Begitu juga dengan zat-zat lain karena tubuh sudah memiliki ritme kebutuhan. Nah, artinya ketika Anda ketergantungan dengan suatu zat tertentu dan juga ataupun misalnya alkohol, ketika Anda suplai itu terhadap tubuh itu berkurang, ini memang akan menyebabkan satu perasaan kekosongan ya. Jadi berlanjut soal adiksi, ini kemarin sudah kita bahas ya. Artinya lebih baik Anda menjauhi obat-obat tersebut, Anda beralih ke hidup sehat karena bagaimanapun juga kekosongan itu tidak akan terobati dengan hal tersebut secara nyata ya. Anda akan semakin tergantung dan itu justru akan menimbulkan masalah baru ya. Jadi ketika teridentifikasi bahwa kekosongan Anda karena konsumsi ketergantungan, ini Anda perlu berpikir untuk konsultasi dengan ahlinya untuk Anda bisa mengatasi kondisi ketergantungan tersebut, memutusnya dan beralih ke kehidupan yang lebih baik. Mungkin Anda sedang merasa kehilangan, yang kedua mungkin Anda merasa bahwa ada ketergantungan yang harus yang mengganggu Anda terhadap suatu zat. Nah, yang ketiga Anda merasa memiliki kesedihan ya, di mana kesedihan tersebut tidak terkelola dengan baik, kesedihan itu tidak ada ujungnya sehingga Anda merasa tidak berdaya dan merasa kosong. Selanjutnya apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kekosongan itu ya? Ketika Anda merasa kosong, coba perbaiki aktivitas religi Anda ya. Apapun keyakinan Anda, cobalah mendekat kepada Tuhan, cobalah untuk memperbaiki kualitas hubungan Anda dengan Tuhan ya. Jadi ketika Anda berdoa mendalam, ketika Anda berserah diri kepada Tuhan, ketika Anda mengakui segala hal yang tidak baik yang sudah Anda lakukan dan Anda berusaha untuk memperbaikinya, ini akan membantu Anda untuk mengatasi kekosongannya. Karena di luar segala hal upaya yang kita lakukan, segala kekuatan kita untuk menghadapi sesuatu, ada tangan Tuhan yang membuat kita kuat ya. Yang pertama, perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Terus yang kedua adalah jalani hari-hari Anda yang lebih manfaat. Mungkin Anda merasa tujuan hidup Anda menjadi beralih atau bahkan merasa kok sekarang saya nggak punya tujuan hidup apa-apa ya. Cobalah keluar, lihat orang-orang yang kurang beruntung, yang bisa Anda menjadi manfaat buat mereka, sehingga tujuan hidup Anda mungkin akan termuncul dari hal-hal tersebut. Menolong teman, menolong orang yang mungkin bahkan Anda tidak kenal ya, ataupun terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial di mana tidak selalu Anda hadir di sana secara fisik terlibat, tetapi Anda bisa menyumbangkan pikiran, bisa menyumbangkan sumber daya, mungkin finansial ataupun hal-hal lain yang membuat Anda lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Lebih baik ini Anda tentu perlu berkonsultasi dengan ahlinya. Seorang psikolog atau psikiater akan membantu Anda untuk mengelola suasana perasaan Anda, pola-pola tidur Anda mungkin yang kurang baik, dan juga ada terapi dialektikal behavior terapi, di mana terapi ini akan membantu Anda untuk membantu munculnya kesadaran Anda, untuk mengenali emosinya, mengelola stres,
dan juga membantu untuk seseorang bisa memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya ya. Jadi ini terapi yang bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan pengelolaan emosinya yang mungkin mengarah kepada kekosongan jiwa. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, pemaknaan terhadap diri sendiri dan juga lingkungan serta proses-proses kehidupan ini perlu juga dilakukan. Anda bisa bermeditasi ya, juga Anda bisa belajar untuk mendalam dalam memaknai sesuatu. Misalnya Anda bangun pagi ya, bangun pagi terus Anda keluar rumah, merasakan segarnya embun, merasakan segarnya udara, bisa mencium bau bunga, Anda memejamkan mata, resapi rasanya ya. Dan di situ latihan-latihan ini bisa membantu Anda lebih terkonek dengan lingkungan Anda, sehingga perasaan hampa ini, kosong ini bisa sedikit demi sedikit akan hilang dan suasana perasaan Anda akan menjadi lebih baik. Tujuan Anda hidup dan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Ketika Anda sudah mengidentifikasi itu, Anda bisa fokus terhadap goal setting itu dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meraihnya. Misalnya Anda pada kondisi saat ini berada di situasi pencapaian untuk penyelesaian S2 Anda misalnya ya, dan terhambat dengan kekosongan jiwa Anda perlu untuk fokus lagi terhadap apa yang akan Anda capai dan bagaimana Anda mencapainya, dan tentu saja Anda perlu merumuskan tindakan-tindakan real apa yang harus Anda lakukan. Demikian juga Anda perlu mempertimbangkan koneksi-koneksi yang bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, tetaplah stay dengan diri Anda dan lingkungan Anda. Artinya kekosongan muncul karena disconnect. Jadi hal yang Anda temui yang bisa muncul sebagai masalah yang membebani ataupun masalah yang bisa Anda ambil manfaatnya sebagai pengalaman hidup. Oke, tetap semangat. Jangan lupa terus memperbarui diri, belajar hal-hal yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, pergi berlibur ya, penting ya. Juga me time supaya Anda merasa bahagia. Jangan lupa hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Bilang hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Jangan sedih. Jangan sedih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.